Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara untuk tanggal 10 hingga 20 bulan Desember 2022 bagi Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Scorpio. Namun sebelum mari memulai tarik kartu tarot ini, wajib mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung aja kita mulai. Situasi yang akan dihadapi Scorpio bersama dengan pasangan adalah Two of Wands di situ ya. Baik. Kemudian mari akan tarik kartu berikutnya, Four of Swords di situ reversal. Kemudian di situ ada Three of Wands. Oke. Kemudian di situ ada energi dari Ten of Swords. Kemudian di situ ada energi dari Two of Swords. Kemudian di situ ada energi dari King of Swords. Baik, kemudian di sini mari tarik energi berikutnya, ada Ten of Wands di situ reversal. Kemudian ada energi dari Ten of Cups. 10-10 di sini ya. Ada Three of Pentacles di situ. Kemudian ada energi dari The Lover dan ada energi dari Ten of Pentacles. Ten of Wands, Ten of Cup sama Ten of Pentacles. Ini kamu udah serius banget ini ya sama seseorang. Kamu serius banget sama si dia ini gitu ya. Di sini kalau mari lihat kamu kayak ngerasa waduh udah cocok banget gitu. Udah cocok banget, sudah kayak nggak ada lagi di sini tuh kekurangan dari relationship ini gitu ya. Kamu sudah memiliki relationship yang seperti impian kamu, seperti hayalannya kamu, angan-angannya kamu kayak gitu ya. Nah, memang beberapa di antara kalian mungkin terlibat di asmara cinta segitiga di sini, tapi tidak semua, tetapi ada beberapa di situ ya. Nah, namun kalaupun kamu terlibat dalam asmara cinta segitiga, mari rasa asmara itu tuh yang baru gitu ya. Itu nampaknya tidak memberi dampak buruk setidaknya untuk bulan Desember ini bagi kehidupan dirimu. Gitu ya. Jadi di situ justru ini sedikit agak gimana gitu ya. Ini justru jangan-jangan ketika kamu punya asmara cinta segitiga yang lain, ini berdampak kok kayaknya hubungan kamu dengan pasangan sahnya kamu itu jadi lebih harmonis. Waduh, percaya nggak percaya kalau modelnya di sini. Mari lihat ya. Nah, tetapi itulah yang terjadi. Setidaknya orang baru yang hadir dalam kehidupannya Scorpio ini tuh tidak membawa kekacauan untuk Desember ini. Nah, itu ya kita tinggalkan untuk asmara cinta segitiga. Nah, kalau ini bercerita tentang sebuah keluarga gitu. Nah, atau masih pacaran, mari rasa perbincangan ke arah menuju komitmen yang lebih serius di situ ada ya untuk yang pacaran. Komitmen yang serius di situ, komitmen yang tidak main-main lagi. Mungkin itu sudah terfikir oleh kamu atau mungkin juga di situ sudah kamu ungkapkan kepada pasangannya kamu gitu ya. Nah, kalau ini hubungannya rumah tangga ini mari lihat ini kayaknya harmonis banget gitu ya. Kamu bisa menjadi pasangan yang mendekati sempurna bagi pasangannya kamu gitu ya. Setidaknya kamu di situ mencoba, setidaknya kamu di situ berusaha. Nah, kayak gitu ya. Kamu membuka komunikasi dengan baik sama pasangannya kamu. Dalam urusan ini maaf banget, dalam urusan seksual juga di situ kok kayaknya kamu bagus gitu ya, kamu baik di situ gitu ya. Di sini kamu kayak yang coba selalu mengenali pasangannya kamu. Oh, ini cocoknya. Oh, ini kayaknya nggak pantas untuk aku lakukan. Oh, ini nampaknya terbaik untuk aku lakukan. Nah, ada pilihan-pilihan di kamunya gitu ya. Tapi pilihan-pilihan ini tentu saja kayak gimana caranya biar aku dengan dia ini punya sebuah kehidupan itu yang amazing gitu ya, punya kehidupan itu yang dimana anak-anak bisa tumbuh besar dengan sehat, dengan baik gitu ya, dimana ada dua orang sebagai suami istri yang sama-sama berkolaborasi dengan baik di situ gitu ya.
Jadi kayak mungkin kamu juga tidak melihat ya, atau kamu tidak mau repot-repot nyari kurangnya hubungan ini tuh apa gitu. Kalaupun kamu mencari kurangnya hubungan ini, itu bukan menjadi alasan untuk kamu gusar, tetapi jadi alasan untuk kamu, oh ya baik, kalau kurangnya seperti ini aku akan tambahkan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini hubungan yang kamu tuh nggak mendem gitu ya. Kamu di sini tuh yang terbuka. Kamu di sini tuh jadi pasangan yang sportif gitu ya. Kamu di sini tuh jadi pasangan yang tidak bawel, tidak rewel gitu ya, dan juga di situ tidak egois kamunya. Kayak gitu ya. Tidak egois. Jadi kayak ada ajakan-ajakan kepada pasangannya kamu, ayo kita bikin sebuah relationship itu relationship yang baik. Nah, modelnya kayak gitu ya. Kalaupun hubungan ini tuh jarak jauh, kalau mari lihat kamu tetap menjaga diri kamu di situ dengan baik gitu ya. Padahal pasangan kamu tuh nggak ada di rumah gitu kan, atau tidak dekat sama kamu. Dia mungkin lagi di kota seberang atau di mana lah kayak gitu ya. Tapi di sini kamu tuh kayak sadar banget, aku ini udah jadi pacar seseorang loh, atau aku ini udah jadi istri seseorang, suami seseorang. Nah kayak gitu. Jadi di sini kamu tuh yang ini komitmen penuh gitu ya. Makanya tadi Mari katakan, kalaupun ini ceritanya ditujukan kepada asmara cinta segitiga, orang baru yang hadir ini tuh tidak kamu biarkan memberi dampak buruk ya bagi kehidupan rumah tangganya kamu atau dalam kehidupan pasangan sahnya kamu. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya, dia ada, si orang ketiga ada, diakui dia keberadaannya, tetapi tidak dibiarkan emosi, desire, hasrat dan segala macam dengan orang ketiga itu mengganggu hubungan dengan pasangan sah gitu ya. Oke, baik. Nah, sementara seseorang yang Mari tarik energinya di sini, mungkin begini ya, dia bisa aja kayak ngelihat bahwa ada nih potensi kalau dia bisa akan terluka ya oleh keinginannya dia membersamai kamu gitu ya. Kayak jika kamu melihat hubungan ini tuh hubungan yang hampir perfect, dia di situ kelihatannya enggak juga gitu loh. Jadi dia mungkin membiarkan kenegatifan ya. Dia biarkan kenegatifan itu menghantui dia gitu. Jadi makin dia pikirkan tentang kamu dan dia, bisa di situ dia kayak semakin, wah ini sakit ini gitu ya. Wah ini sakit ini belum dia rasakan sekarang sakitnya, tapi dia bayangkan pasti sakit gitu loh. Ada kata-kata pasti di situ. Nah, memang beberapa mungkin dia sudah pernah terluka gitu ya. Kamu menempatkan dia menjadi bagian hidup, pelengkap hidup indahnya kamu, tetapi bisa dia di situ kayak bilang, aku korban gitu ya. Seseorang ini bisa bilang, ya kamu seneng ada aku, tapi aku nih loh ya, aku nih sakit gitu. Aku nih sakit. Ada beberapa hal yang sudah dia alami gitu ya. Ada beberapa hal yang sudah dia alami, yang dimana dia di situ mungkin sudah terluka oleh kamu, terluka oleh keadaan kayak gitu ya. Jadi ini bukan permainan yang cukup menyenangkan menurut pasangannya kamu gitu ya. Ini tidak menyenangkan. Ini seperti karena dia mau ini ngebodoh-bodohin dirinya dia gitu ya. Kok aku mau gitu. Dia bodoh gitu ya. Kenapa dia mau punya hubungan dengan kamu, bahkan sampai di situ. Dan terutama sekitar 4 minggu atau 4 minggu atau 4 bulan belakangan ini paling intens ya. Dia mulai
merimang-rimangi gitu ya. Dia mulai bahkan mungkin membawa hubungan ini dalam doanya dia. Apa yang harus aku lakukan Tuhan gitu ya, kira-kira di sana. Kalau dia berdoa, atau mungkin dia selalu ngomong sama dirinya, apa yang harus aku lakukan dalam hubungan ini? Kalau diteruskan berpotensi aku sakit, gitu ya. Tapi mungkin dia juga tahu ya, bahagia juga sih sesungguhnya dengan kamu. Jadi nggak yang isinya melulu dengan kamu itu perih aja gitu ya, enggak. Ada juga pertimbangan-pertimbangan bahwa ya hubungan ini sebenarnya berbuah manis juga untuk dia, tetapi juga dia tidak sanggup untuk menanggung konsekuensi ya. Menanggung konsekuensi karena dia terkoneksi dengan kamu, karena hubungan ini ada gitu. Karena kamu menjadi bagian dari hidupnya dia. Ada konsekuensi yang tadi seperti Mari katakan, yang dia gambarkan, aku bisa terhianati oleh kamu, atau gini maaf, kamu bisa mengkhianati aku gitu ya. Kamu bisa nanti tuh kayak ngecewain aku banget. Kamu nanti bisa memanfaatkan aku gitu. Banyak pikiran-pikiran pasangannya kamu ini gitu. Ya, banyak pikiran-pikiran. Jadi kadang-kadang dia bilang, mungkin kayaknya aku harus segera nih ngambil keputusan untuk meninggalkan gitu ya, beberapa di situ. Aku harus mengambil keputusan untuk meninggalkan kayaknya di sini. Atau mungkin keputusan untuk ini pokoknya lagi banyak pikiran ini ya, pasangannya kamu itu aja. Lagi banyak pikiran, lagi kalut pikiran. Memang kalau diajak dia ngobrol, mungkin dia tidak mau di situ. Ya, dia menolak untuk ngobrol sama kamu. Dia menolak untuk maybe bertemu sama kamu, menyampaikan apa sih unek-uneknya dia gitu. Mungkin dia nggak mau bilang sama kamu gitu ya. Hal itu barangkali dia anggap ya untuk menjaga kekondusifan, untuk menjaga ketenangan lah gitu, karena dia pun bukan tipe orang yang seneng gegeran gitu ya, bukan juga tipe orang yang belak-belakan juga, barangkali bisa di situ ya. Jadi dia mau apa yang dia hadapi, ya udah dia putusin sendiri aja gitu. Nah, memang beberapa mungkin dia mulai mengurangi intensitas chattingan kah, teleponan kah gitu ya. Udah dia kurang-kurangi di sana. Karena mungkin dia anggap ketika dia berjarak dulu dari kamu, dia ngerasa safe, dia ngerasa aman, dia ngerasa nyaman gitu ya, ketika dia menarik dirinya dia sedikit menjauh dari kamu. Tapi memang beberapa di situ dia yang seperti cut komunikasi dulu gitu ya. Jadi misalnya gini, misalnya orang ini tuh selingkuhannya kamu gitu ya, walaupun Mari sebenarnya nggak mau baca selingkuhan, cuman kok yang tertarik energi perselingkuhan. Misalnya ini selingkuhannya kamu ya, kamu tujukan. Selingkuhannya kamu ini tuh mungkin gak kuat ya melihat kamu tuh bahagia dengan keluarganya kamu, dengan pasangan sahnya kamu. Nggak kuat dia, nggak kekeh dia. Gitu ya. Sakit dia rasa gitu. Perih dia rasa gitu ya. Dia pun ingin mengalami peristiwa berbahagia seperti kamu dengan pasangan sahnya kamu, misalnya kayak gitu. Kamu mungkin santai-santai aja ngejalanin hubungan ini, tapi dia di situ walaupun dia mencoba untuk santai, walaupun dia mencoba untuk sadar diri gitu, tapi dia tidak bisa bohongi, dia pun punya ego gitu ya.
Dia pun punya keinginan yang barangkali egois lah di sana gitu ya. Ya namanya dia punya pasangan, dia anggap dia punya pasangan, yaitu kamu. Harusnya bahagianya kamu dengan kehidupan pribadinya kamu, dengan bahagianya kamu dengan dia, ini harusnya bisa sama banyak. Barangkali dia mikirnya kayak gitu tuh kalau mari lihat. Gitu ya. Nah, di sana. Untuk beberapa kalau ini suami atau istri, barangkali memang kamu mencoba untuk men-trigger pasangannya kamu ini ya. Ya udah, terbuka aja sama aku gitu. Nggak usah tutup-tutupi, apa aja boleh ngobrol sama aku. Karena Maria tadi kamu memang pasangan gitu ya, memang partner kamu di sini. Tapi dia mungkin susah gitu ya, susah dia untuk omongin tentang kebutuhannya dia, inginnya dia gitu ya. Susah. Atau mungkin dia pernah mencoba tetapi hasil yang dia maui, misalnya gini ya, dia pernah mencoba untuk ngobrol sama kamu, aku maunya begini, aku maunya begitu. Tapi ternyata setelah dia omongin pun nggak ada perubahan, nggak ada yang terjadi gitu ya. Nah, boleh seseorang ini tuh akhirnya dia agak pesimis di situ. Dia agak pesimis, ya udahlah, dia omongin juga nggak penting, jatuhnya ribut, jatuhnya geger, gitu ya. Udah capek nangis-nangis, teriak-teriak ngomong sama kamu, tapi nggak juga terjadi gitu ya. Ya udahlah, aku simpen aja lah. Nah, akhirnya dia seperti itu. Aku simpen aja. Jadi dia di saat dia menyimpan tentang sesuatu yang menjadi buah pikirannya dia dari kamu, perasaannya dia dari kamu, gitu ya. Orang ini juga akhirnya akan mencoba sedikit merenggang dari kamu gitu ya. Jadi dia lebih banyak memilih untuk diam, lebih banyak memilih untuk ya udahlah terserah aja lah gitu. Udahlah terserah kamu aja lah mau kayak gimana. Tapi walaupun dia bilang terserah kamu mau kayak gimana, belum tentu seseorang ini tuh akan terus-terusan manut sama kamu untuk beberapa waktu sampai dia bisa berani melangkah bulat memilih, baru dia nanti tuh akan ninggalin kamu gitu ya. Kalau untuk sampai di pertengahan Desember ini dia masih udahlah terserah kamu lah mau kayak gimana gitu ya. Dia ada, tetap ada untuk beberapa, tapi kalau dari kemarin hari dia sudah memutuskan komunikasi dengan kamu, kalau untuk segera terkoneksi sama kamu, Mari rasa dia di situ nggak mau, masih belum mau, gitu ya, menyambung komunikasi yang terjeda gitu, dia masih belum mau. Tetapi kalau dia belum memutuskan koneksi sama kamu, orang ini tetap akan ada, tetapi perbincangan atau koneksi yang kamu harapkan dari dia mungkin jatuhnya hanya sedikit gitu ya, adanya hanya sedikit kok jatuhnya. Adanya tuh dari dia tuh hanya sedikit. Mungkin dia lebih banyak memilih untuk diam aja, dia memilih untuk anteng-anteng aja dulu ngadepin kamu. Dia nggak banyak tingkah di situ gitu ya. Dia slow-slow aja. Barangkali ya untuk saat ini ya dia biarkan dulu. Kamu maunya kayak gimana dalam hubungan kalian. Jadi kamu happy sendiri, dia merasa terbebani. Jadi dia kayak ngerasa akan berkemungkinan ada ancaman, dia terluka, bahkan dia menyesal telah mau untuk membangun sebuah relationship dengan kamu. Nah gitu ya. Oke, baik. Scorpio dalam pembacaan ini tuh hadir energi dari Sagittarius, Pisces, Gemini, di situ hadir energi dari Capricorn, Virgo hadir, kemudian di situ ada Aries, kemudian hadir energi dari Aquarius, kemudian hadir energi dari Gemini ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.